Feeling gue sih kayaknya Premier League musim ini bakal lebih menarik lagi dibanding musim kemarin. Bukan karena ada satu tim yang kelihatannya super kuat, justru sebaliknya. Semua tim sama kuatnya, apalagi ini masuk fase rebuild dari banyak tim kecuali Arsenal mungkin yang kemarin juara. Jadi ini juga kesempatan buat Arsenal membangun dinastinya, tapi tim lain pun bisa sangat mengganggu karena kualitasnya juga belum jauh-jauh banget. So ini akan menjadi penentuan apakah Arsenal akan membangun dinasti untuk beberapa tahun ke depan sehingga mereka bisa mendominasi Liga Inggris dengan waktu yang cukup lama. Jadi Arsenal juga datang sebagai juara bertahan. Manchester City pasti pengen balik ke puncak. Liverpool punya ambisi yang sangat besar. Manchester United sedang mencoba bangkit dari keterpurukan selama lebih dari 10 tahun ke belakang. Chelsea datang dengan energi baru, Xabi Alonso, dan Tottenham perubahannya gila. Udah peringkat 17 2 tahun berturut-turut, apa iya nggak melakukan perubahan? So menurut gue Roberto De Zerbi patut diperhitungkan dalam tahun ini. Jadi pertanyaannya satu, siapa yang bakal juara? Siapa? Dan juga selain itu, siapa yang paling siap ketika semua tim mulai berantakan? Karena kita tahu juara itu bukan yang terbaik dari yang terbaik saja, tapi bagaimana bisa memanfaatkan momen ketika tim lain sedang jelek, dia bisa bermain cukup bagus sehingga mengumpulkan poin demi poin dan menjadi juara. Lalu kenapa musim ini berbeda? Karena timingnya menarik banget. Setelah Piala Dunia, klub-klub cuman punya waktu sedikit untuk mempersiapkan timnya. Ada klub yang mempertahankan fondasi, ada yang ganti pelatih, ada yang belanja banyak banget kayak Tottenham, ada juga yang melakukan rebuild, ada juga yang bisa dibilang ingin bangkit dan ya belanja kecil-kecil saja. Jadi belum ada yang bisa dibilang wah ini bulan yang sangat jauh dan pasti juara. Bahkan Arsenal sebagai juara bertahan pun banyak yang harus kita pertanyakan. Kita akan bahas satu persatu tim yang menurut gue menjadi favorit untuk juara. Ada beberapa tim. Yang pertama tentu Arsenal. Arsenal sebagai juara bertahan. Dan kalau mau juara Premier League dan sudah menjadi juara Premier League, tekanannya berubah. Mempertahankan dan merebut itu sangat-sangat berbeda. Ketika musim lalu Arsenal di posisi mengejar, saat ini posisi Arsenal dikejar. Arsenal melakukan investasi yang lumayan dengan kehadiran Bruno Guimaraes kemarin. Sekitar 75 juta pound, lalu di sayap kiri mereka menambahkan sosok Zolis. Mungkin di sini belum ada yang melihat penampilan Zolis, cuman dari harga pun lumayan mahal dan sepertinya cukup potensial. Tapi dari sisi squad Arsenal kelihatannya semakin lengkap sih. Cuman ada satu pertanyaan. Apakah Arsenal secara mental siap mempertahankan gelar? Atau mereka sudah tahu, mental mereka sudah tahu bagaimana ketika mereka dikejar oleh tim-tim lain. Karena mempertahankan itu beda dengan merebut. Dan gue penasaran, apakah Arsenal akan konsisten sampai 38 weeks ke depan ketika set piece taktik musim lalunya sudah mulai terbaca oleh tim-tim lain. Kita melihat itulah Arsenal. Lalu di tim kedua ada Manchester City. Manchester City selepas Pep Guardiola bisa dibilang mungkin akan melakukan rebuild. Era Guardiola sudah selesai berganti dengan era Enzo Maresca. Tapi jangan terlalu cepat mencoret Manchester City meskipun tanpa Pep Guardiola. Mereka mungkin tidak terlihat seperti City yang sebelumnya di bawah Pep, tapi mereka tentu masih punya kualitas. Pep mundur bukan dengan squad yang sudah habis, tapi justru squad yang baru mulai take off. Rata-rata umur mereka masih di bawah 30 tahun, even masih banyak yang di bawah 25 tahun. Musim panas ini mereka juga melakukan banyak perubahan, di mana Elliot Anderson didatangkan. Rodri akan pergi, tapi kabarnya ada 2 pemain pengganti dari Rodri apabila Rodri pergi. Yang satu Adam Wharton, yang kedua Enzo Fernandez. Kalau misalkan salah satu dari kedua pemain itu aja datang, cukup menjanjikan menurut gue City. Bagaimana nanti akan diduetkan dengan Enzo Fernandez, Elliot Anderson, atau misalkan Ayub Buadi pun udah pasti sepertinya ada 90%. Jadi menarik nanti melihat bagaimana
komposisi lini tengah City akan menjadi menarik. Salah satu yang terbaru ya mereka mendatangkan kiper cadangan Geronimo Rulli menggantikan James Trafford, dijual 40 juta, datangin Rulli di bawah 5 juta. Jadi untung lagi buat City. Jadi City sebagai tim bukan cuma melakukan perbaikan skuad tapi menambah keuntungan juga. Lalu yang menarik adalah bukan cuma beli pemain, tapi mereka harus bangun squad depth. Mereka makanya sayap Xavinho entah akan dipinjamkan atau dijual atau bagaimana nasibnya. Namun ketika kita bisa melihat kemarin 3 pertandingan uji coba di bawah Enzo Maresca, pemain-pemain sayap bermain luar biasa. Mulai dari Xavinho, Semenyo, lalu setelah itu Ryan McAdoo. Bahkan Ryan McAdoo yang musim lalu belum bermain secara banyak di tim senior Manchester City bermain bagus loh kemarin ketika di pertandingan pramusim. So menurut gua Jack Grealish pun punya harapan. Kenapa? Karena Maresca ini lebih ke sektor sayap yang kreatif. Jadi Jack Grealish dengan tipe permainannya yang seperti itu akan sangat menjanjikan di bawah Enzo Maresca. So City di bawah Enzo Maresca gue sih optimis bisa ya paling nggak mengejar Arsenal untuk bisa meraih gelar juara lagi. Lalu sekarang di bawahnya ada Liverpool. Liverpool ini juga menarik karena Liverpool punya keuntungan yang cukup besar. Pemain-pemain mereka juga sudah cukup bagus. Kemarin musim lalu sudah belanja Alexander Isak, Florian Wirtz, dan harusnya adaptasi mereka sudah bisa 1 tahun kemarin. Jadi musim ini tinggal menuai hasil. Struktur permainan mereka juga sudah ada. Bagaimana pelatih baru Andoni Iraola juga sudah Premier League proven bersama Bournemouth yang musim lalu tampil sangat luar biasa, ada di posisi atas. Dan pengalaman dari Virgil van Dijk, Alisson Becker harusnya bisa ditularkan ke pemain-pemain muda yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah skuad mereka cukup dalam untuk mengarungi 1 musim penuh? Belum lagi mereka masih punya PR di sayap kanan menggantikan Mo Salah. Di sayap kiri Cody Gakpo pun belum optimal. Jadi kedua sayap mereka masih sedikit ada di bawah dari zamannya Sadio Mane, Muhammad Salah. Jadi PR mereka ya tentu perbaikan di sektor sayap. Di lini tengah sebenarnya udah oke. Striker udah ada Isak dan Ekitike jadi oke. Tinggal bagaimana kita lihat Liverpool menambah sektor sayap, dan setelah itu mungkin mereka akan siap dalam memperebutkan gelar juara. Apalagi Iraola pelatih yang cukup bagus, sangat bagus malah. Kita lihatlah, menarik, pasti penampilan Liverpool akan berbeda dibandingkan tahun lalu di zaman Arne Slot. Nah, Chelsea menarik. Apa yang membuat Chelsea menarik? Karena mereka sekarang punya pelatih yang bisa dibilang pelatih muda paling potensial saat ini, Xabi Alonso meskipun bisa dibilang tidak begitu sukses di Real Madrid, namun kita tahu di Leverkusen dia membawa tim Leverkusen juara untuk pertama kalinya dan langsung invincible. Satu prestasi yang luar biasa untuk pelatih muda seperti Xabi Alonso. Musim lalu Chelsea di posisi 10 yang dengan kata lain mereka hanya memainkan kompetisi domestik. Mereka nggak ada di kompetisi Eropa. Oleh karena itu mereka bisa fokus untuk menjalani musim depan. So ini jadi menarik bagaimana ketika satu tim biasanya hanya fokus di kompetisi 1, 2, 3 kompetisi saja akan sangat berbahaya sebenarnya, karena mereka punya rentang libur yang cukup panjang, jadi jumlah pertandingan lebih sedikit. Bisa dibilang itu adalah keuntungan buat tim seperti Chelsea ini, apalagi tim muda sedang membangun kekuatan. Mereka mendatangkan pemain juga bukan main-main. Dari lini belakang ada Lacroix, ada di lini depan Morgan Rogers, ada lagi Quenda, ada Palestra yang kemarin bagus-bagus loh. Palestra, Quenda bagus-bagus mainnya. Morgan Rogers pun bisa dibilang oleh Xabi Alonso nanti akan dirubah seperti Florian Wirtz. So menakutkan buat tim lain. Cuman pertanyaannya satu hal, apakah mental Chelsea sudah mulai terbentuk dengan banyaknya pemain-pemain muda? Nah, ini yang kemarin ingin di-bypass dengan mendatangkan Danny Welbeck dan Jordan Henderson sebagai sosok senior. Ya, kita lihatkah apakah mereka bisa ngeblend sebagai satu tim dan Xabi Alonso bisa menjalankan taktiknya dengan sangat baik di musim depan. Lalu yang terakhir adalah Manchester United.
jangan terlalu cepat berharap ya fans MU. Sekarang MU pasti optimis. Karena apa? Karena Michael Carrick kemarin mengakhiri musim dengan sangat baik. Setelah Michael Carrick datang, tim yang paling banyak mendapat poin siapa? MU. Jadi bisa dibilang itu harapan pasti buat fans MU, dan pasti banyak yang optimis bahwa MU akan juara. MU sebenarnya bukan butuh pemain-pemain bagus karena pemain mereka udah bagus, cuman arah yang jelas. Bagaimana pemain baru mereka seperti Youri Tielemans dan Andre Santos. Youri Tielemans yang menurut gue akan menjadi kunci karena dia selain harganya murah jadi tidak terbebani oleh harga, namun dari sisi Premier League pun dia proven. Di Aston Villa bermain bagus dan juga cocok lah harusnya dalam menggantikan peran Casemiro ataupun Mason Mount yang angin-anginan. Yang paling utama sekarang itu MU udahlah gak usah mikirin juara. Yang paling utama stabil dulu di papan atas dalam 1-2 tahun ke depan. Setelah itu mikirin juara baru oke. Michael Carrick biarkan dulu lah bekerja dengan tenang tanpa dibebani oleh ekspektasi juara segala macam. Dan yang terakhir menarik sekali lagi satu, Tottenham Hotspur. Dari lini belakang sampai depan, mereka membangun tim seperti tim baru. Di belakang ada Van Hecke, ada Senesi, di tengah ada Matheus Fernandes, ada Sandro Tonali. Di depan kabarnya mau mendatangkan Omar Marmoush dan Savinho. Wow, kalau memang ini menjadi kenyataan sebuah tim yang peringkat 17 dalam 2 tahun kemarin, cukup menarik. Apakah mereka bisa menyodok ke 4 besar tahun depan, apalagi pelatihnya Roberto De Zerbi yang kita cukup melihat dia sosok pelatih yang bermain atraktif dalam beberapa tahun ke belakang. Ada di Brighton kemarin, lalu ada di Marseille, cukup bermain bagus. So kita bisa melihat Hotspur seharusnya cukup menjanjikan di Premier League musim depan dan jadi kuda hitam. Jadi menurut gua unggulan di Premier League musim depan tentu saja top 3 untuk jadi juara ada Arsenal, ada City, ada Liverpool. Lalu kuda hitamnya ada MU. Terus di bawah ada level agak bawah yang lebih dark horse lagi, itu ada Chelsea dan Tottenham. Di mana Chelsea ada faktor Xabi Alonso, Tottenham ada faktor pemain-pemain baru yang Premier League proven. Sekali lagi gue ingatkan, mereka itu Premier League proven. Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Van Hecke, Senesi, itu semua udah bermain di Premier League dan bermain cukup bagus. Jadi nggak bisa dinilai sembarangan lah dari Tottenham ini. Apalagi De Zerbi pun sudah teruji di Premier League. Tapi selain prediksi itu, yang paling menarik justru lebih ini lagi adalah gap dari tim-tim papan atas dan tim papan tengah itu sudah mulai semakin tipis. Tapi bukan berarti sama kuat. Gua akan melihat ada banyak perubahan posisi. Tim-tim yang kita bisa bilang Big Four bisa tiba-tiba jadi peringkat 8, peringkat 9, bukan nggak mungkin. Karena tim-tim Aston Villa, Bournemouth, Brentford bermain sangat-sangat bagus musim lalu, ya kan? Dan karena apalagi musim ini setelah Piala Dunia, biasanya pemain-pemain yang bermain di tim besar banyak main di Piala Dunia, performanya pasti akan agak sedikit turun, kecapean lah pasti. Jadi tim-tim papan tengah punya peluang menurut gue. Jadi sekarang gue mau tanya, siapa tim favorit kalian? Tapi kalau harus memilih satu tim untuk juara, coba siapa? Mungkin Arsenal, City, Liverpool, Hotspur, atau jangan-jangan yang lain? Dan gue mau tanya satu hal, apakah Chelsea bisa langsung masuk 4 besar di bawah Alonso? Tulis coba komen kalian di bawah, gue akan save semuanya dan kita lihat nanti di akhir musim siapa yang benar di antara kalian dalam memprediksi Premier League musim 2026-2027 lagi. Oke, thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Klik tombol hype juga, dan mudah-mudahan video ini bisa berguna dan gue makin sering lagi bikin video tentang sepak bola baik lokal ataupun internasional. Thank you for watching. Sampai jumpa di lain video. Bye.